Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ramadhani dengan NIM 2348201160 dari kelas 4C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah kimia organik. Yang pertama ada aldehid. Aldehid adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lain. Rumus umum aldehid itu ada RCHO. Sifat-sifat dari aldehid ini yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Adapun kegunaan dari aldehid ini, yang pertama sebagai bahan pengawet, contohnya formaldehid. Yang kedua bahan baku industri dan pangan, contohnya asetaldehid dan vanilin. Lalu untuk industri farmasi, contohnya sinamaldehid. Lanjut ke keton. Keton adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Rumus umum keton yaitu RCOR aksen. Sifatnya sama seperti aldehid, yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, dan rantai pendek umumnya larut dalam air. Gunaan dari keton ini bisa sebagai pelarut dan bahan baku industri, contohnya ada aseton dan metil-etil keton. Lalu bisa untuk industri farmasi, contohnya nabumeton dan metadon. Lanjut ke karbohidrat. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1. Rumus empirisnya ada CmH2ON, dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan M. Sifat karbohidrat yaitu memiliki rasa yang manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat optis, aktif, dan bentuknya siklik. Klasifikasi dari karbohidrat ini ada monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan ketosa. Kegunaan karbohidrat itu bisa di industri farmasi, contohnya ada selulosa, deglukosa atau dextrosa, bisa di pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Lanjut ke asam karboksilat. Asam karboksilat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus aril atau alkil. Rumus umum dari asam karboksilat adalah RCOOH. Sifat-sifat dari asam karboksilat ini yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat ini terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Kegunaan dari asam karboksilat ini bisa di bahan baku industri. Bisa di industri farmasi, itu contohnya ada ibuprofen dan aspirin. Bisa di pangan, contohnya asam benzoat, dan bisa sebagai pelarut, contohnya asam asetat. Lanjut ke lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, K. Rumus umum lipid ini ada R3COO3C3H5. Sifat dari lipid ini titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. Kegunaannya bisa di industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.